Sudah mencoba berbagai macam pola diet namun tidak turun-turun? Sudah berhasil turun tapi kemudian balik lagi? Atau susah menjalankan konsistensi atau susah memotivasi diri sendiri dan mudah tergoda saat menjalani program diet? Anda tidak sendiri. Hai, nama saya Daniel, saya seorang dokter yang fokus di bidang nutrisi. Di video kali ini saya akan membahas 5 alasan utama penyebab gagal diet. Anda tidak memiliki alasan yang kuat. Segala sesuatu yang dilakukan memerlukan alasan, termasuk diet Anda. Banyak orang mencoba diet tapi tidak memiliki alasan yang kuat, kenapa dia harus mesti turun. Padahal orang-orang yang berhasil adalah orang yang memiliki alasan atau tujuan kenapa dia harus mencapai berat yang dia inginkan. Bisa karena dia memiliki penyakit yang tidak sembuh, kalau dia tidak berubah pola hidupnya. Bisa karena dia ditinggal pacar, ataupun bisa karena dia mungkin dihina oleh teman-temannya, dihina oleh keluarganya. Akhirnya dia memutuskan untuk diet. Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Ya memang body shaming itu tidak baik. Itu menyebabkan orang merasa rendah diri. Setiap orang memang harusnya merasa nyaman dengan kondisi tubuhnya. Tapi jangan jadikan rasa nyaman itu menjadi alasan Anda untuk tidak memiliki tubuh yang lebih sehat. Karena ada korelasi yang positif atau hubungan yang positif antara berat badan dengan kondisi kesehatan tubuh. Jadi kalau Anda menjalankan program diet mungkin untuk mengurangi berat badan atau menambah berat badan, yang pertama adalah milikilah alasan yang kuat dari diri Anda sendiri. Mungkin supaya bisa merawat cucu sampai besar, supaya bisa tetap aktif sampai usia tua, ataupun mungkin supaya tidak sakit-sakitan saat usia tua. Anda nggak mau kan sakit dulu, atau mungkin ada orang-orang yang menghina-hina Anda dulu, baru Anda memutuskan untuk berubah. Berpikir short term, diet itu maraton, dia bukan sprint. Yang penting itu bertahan lama, bukan perkara cepet-cepetan turun. Diet itu adalah suatu perubahan pola hidup. Dia berasal dari kata Latin dieta yang berarti way of living atau cara hidup. Bukan suatu self-deprivation atau pembatasan diri dari makanan-makanan. Hal itu berarti bila Anda menjalankan program diet, it's okay untuk sekali-sekali makan yang Anda suka. Sekali-sekali makan bersama teman-teman, menikmati waktu kebersamaan yang ada. Itu tidak akan merusak progres Anda. Asalkan setelah melakukan itu, Anda segera kembali ke program Anda. Jangan karena gagal di siang harinya, terus kemudian menyerah akhirnya makan sembarang pada malam harinya, atau gagal pada suatu hari dalam 1 minggu, kemudian merasa gagal, kemudian makan sembarang sepanjang sisa minggu itu. Berpikir short term bisa juga berarti ingin turun dalam waktu yang cepat, dan setelah itu kembali dengan gaya hidup yang lama. Bukan seperti itu caranya diet. Memiliki goal yang tidak realistis. Sedih karena orang-orang yang diet itu terpengaruh dengan tulisan-tulisan yang ada di internet, dengan cerita-cerita yang ada. Orang yang menjalankan program diet mengharapkan dia bisa turun 5 kg dalam 1 minggu. Atau mungkin 20 kg dalam 1 bulan. Well, pada orang-orang tertentu, hal itu memang bisa terjadi. Sama seperti pada orang yang lain, walaupun makannya banyak, beratnya tidak bertambah. Anda mengerti kalau itu tidak terjadi pada semua orang, bukan? Jadi stop membandingkan diri Anda dengan keberhasilan diet orang lain. Tubuh ini sangat menyukai homeostasis atau keseimbangan. Tubuh itu berusaha mengatur keseimbangan oksigen, tubuh berusaha mengatur keseimbangan elektrolit, tubuh berusaha mengatur keseimbangan hormon, keseimbangan gula, dan segala keseimbangan lainnya, termasuk keseimbangan berat badan Anda. Dia selalu berusaha menjaga di range segini dan sampai segini. Jadi kalau Anda mau turun cepat, ya bisa, Anda maksa tubuh Anda untuk turun cepat. Tapi pasti tubuh akan berusaha melawan dan berusaha mengembalikan berat badan Anda ke semula. Apakah Anda mau melawan tubuh Anda? Apakah Anda siap melawan hormon-hormon di tubuh Anda yang semua sudah off balance gara-gara perubahan berat Anda yang terlalu cepat? Yang terjadi malah biasanya orangnya tidak kuat, lapar, malah orangnya sakit, akhirnya kembali ke cara hidup yang lama. Beratnya kembali lagi ke semula. Turun 2 kilo atau 4 kilo kalau pada orang yang memang overweight itu sudah cukup. Itu pun aja 1 tahun 24-48 kilo suatu angka yang besar kalau Anda bisa konsisten. Membandingkan diri Anda dengan orang lain, apalagi yang memiliki bakat kurus seperti itu, malah membuat Anda tambah stres. Anda tambah stres, akhirnya Anda makin memaksa diri Anda, makin mengurangi makanan Anda, malah jadinya tidak sehat. Jadi please stop bandingkan diri Anda dengan progres orang lain. Selalu melihat yang tidak boleh dimakan, bukan apa yang boleh kita makan. Orang yang disuruh diet atau yang mungkin sedang menjalankan program diet, biasanya seringnya itu berpikir, duh, nggak boleh makan es, duh, nggak boleh makan yang aku suka, nggak boleh makan manis, nggak boleh makan kue-kuean.
nggak boleh makan chips, gorengan, dan lain sebagainya. Stop berpikir apa yang Anda tidak bisa dapatkan, atau kalau di sini, apa yang Anda tidak bisa makan. Cara berpikir begitu itu buruk karena bikin kita fokusnya ke yang kita tidak inginkan atau yang tidak boleh sama kita makan. Contohnya, kalau misalnya kita waktu belajar berpikir, jangan lihat HP. Yang kepikiran ya lihat HP itu sendiri. Jadi berpikir nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, malah yang ada di pikiran kita ya makanan yang kita pikirkan tadi itu. Saya di sini suka dengan kalimat dari artis yang berhasil menjalankan diet, yaitu Dewi Hughes. Dia bilang kurang lebih, mulailah berpikir apa yang Anda bisa makan dari program diet Anda. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari program diet Anda. Anda kalau dengan melakukan program ini bisa menjadi lebih sehat, bisa berkurang sakit sendinya, bisa memiliki kulit yang bagus dan lebih kencang, bisa tidak lebih mudah capek, dan juga bisa memiliki berat badan yang ideal. So, diet itu tentang mindset. Milikilah mindset yang benar, maka otomatis hasilnya itu akan mengikuti mindset Anda. Memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Sudah susah-susah menghitung kalori, sudah susah-susah mengatur pola makan yang baru, sudah susah-susah membeli makanan-makanan yang sehat. Tapi kalau Anda masih kurang tidur, masih menyimpan makanan-makanan yang tinggi kalori, ya susah. Salah satu yang bikin lebih mudah untuk ngemil makanan tinggi kalori ya karena kemudahannya. Bandingkan kalau pada buah, kita harus mengupas buahnya. Kalau makanan-makanan yang tinggi kalori tadi, tinggal buka, langsung bisa dimakan. Kalau pada pola tidur tadi, berat badan akan mentok sampai level tertentu bila dengan pola tidur yang kurang. Hal ini karena pada orang-orang yang sensitif, kurang tidur itu menyebabkan peningkatan level stres hormon kita. Adrenalinnya meningkat, tubuh menjaga ketersediaan energinya karena merasa adanya stres yang terus-menerus. Akhirnya tubuh masuk dalam mode hemat energi, di mana dia mengurangi kalori yang harusnya dibakar setiap harinya, padahal kita perlu tubuh untuk tetap membakar kalori dalam jumlah yang sama supaya bisa beratnya turun. It is impossible untuk melawan tubuh kita sendiri. Contoh misalnya pada tidur, kita mungkin bisa nggak tidur 1 hari, kita mungkin bisa nggak tidur 2 hari. Coba kita paksa tubuh kita terus untuk nggak tidur, yang ada malah rusak, malah sakit. Ya sama juga dengan penurunan berat badan ini. Kita bisa menurunkan tanpa pola tidur yang baik. Tapi coba kita teruskan, dia akan berusaha melawan untuk menjaga berat badan kita, tapi kita maksa dia turun. Yang ada malah sakit juga. Inilah yang bikin pada orang yang dengan gaya hidup salah seperti pada kurang tidur ini, makan sedikit aja beratnya naik. Karena tubuhnya merasa harus menyimpan energi sebanyak-banyaknya. So, bukan cuma menu atau apa yang Anda makan yang menjadi fokus Anda dalam menjalankan program diet, tapi perbaiki juga gaya hidup Anda yang lain. Seperti tadi tidur, mungkin minum alkohol, kalau ada yang merokok ya harus diberhentikan, kemudian kebiasaan olahraga, dan lain sebagainya. Oke, sekian pesan saya sebagai dokter. Yang penting adalah miliki mindset dan goal yang benar, supaya Anda mungkin bisa terus berkarir sampai usia lanjut, supaya Anda bisa terus sehat, karena sakit itu memang tidak enak. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, tetap sehat.